Nah, kayak kata bapaknya tadi tuh waktu penjelasan di mana, di kelas, kita tuh harus di minggu satu sama minggu kedua. Minggu satu tuh kan kita perancangan dan pembagian tugas kan. Mhm. Nah, yang di minggu kedua tuh kan kita ngebikin wireframe sama baru wireframe-nya kan, sama perancangan Mhm. sitemap, navigation map web juga. Nah, itu nanti Wireframe UI-nya ini apa? wireframe ini, yang dimaksud flowchart-nya apa gimana? Bukan, wireframe tuh setauku, dia tuh kayak yang bentuk mentahnya gitu loh, Fit, kayak kotak silang gitu loh, Fit, tahu nggak? Setahuku sih wireframe itu yang di Figma gitu sih. Iya, yang di Figma, emang di Figma. Oh, emang di Figma? Iya, coba kamu lihat PPT yang baru dikasih sama bapaknya. Iya tuh. Rancang desain web mockup, riset pengguna, merancang mockup website. Yang di akhir, deket-deket akhir, slide berapa tuh? Mengerti. Nah, itu kan ada Alas, ada ada banyak ada banyak aplikasi kan yang dikasih sama bapaknya. Itu bisa pakai Figma juga. bentar, 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 bentar. Oh, iya, 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 iya. Nah, jadi nanti mockupnya tuh baru kayak desain udah jadinya gitu, Fit. Desain 100%-nya lah. Nah, nanti kalau udah jadi nih desainnya, nah kita harus ngeriset ke ke orang-orang juga kayak gimana hasil hasil UI kita. Terus nanti kita juga minta pendapat dari dosen yang berhubungan sama IMK juga. Oke. Nanti kita minta pendapat dari dosen itu kayak gimana tentang desain kita. Nah, baru nanti di tahap tahap ketiga kita baru ngoding. Nah, jadi nanti Noval bisa bisa megang codingan kan, Val? Bisa bisa. Nah, nanti kan kalau bagian UI UX itu bisa aku sama sama David. Nah, kalau buat Yonatan nanti, oh enaknya pengen apa yo? Aku dokumentasi bisa, terus kayak Kurva S itu juga bisa. Terus kalau bagian technical coding-nya, masih belum ada gambaran sih aku. Mungkin kamu bisa jelasin lebih detail supaya ada gambaran. Nah, nanti ini kan kita belum ada gambaran nih, tapi kemarin flowchart-nya tuh udah aku bikin kan sementara, flowchart sementara. Hmm. Mhm. Tapi ini nggak jelas sih, nggak kelihatan. Oh, open with Draw Da- IO. Coba Iya, coba. dari draw iyo. Bentar, bentar, bentar. CRUD. Oh ya, sing soal minta pendapat tadi, aku minta pendapatnya survei kayak dari Iya, Google Form survei. atau berarti bikin kayak kuesioner gitu di Google Form. Boleh sih. Kalau kalau lebih supaya bisa masuk ke dokumentasi proyek enak dari Google Form sih. Tapi kalau emang emang pengen dari langsung cara on the spot gitu, boleh juga. Tapi kalau Eh, pengen pengen Google Form nanti aku buatin Google Form-nya. Tapi harus tapi nunggu jadi dulu sih UI-nya. nggak apa, untuk pendapat-pendapat gitu kan harus didokumentasikan kan. Nah, kalau yang kayak dosen gitu, ya di video kan kita Di menanyakan gitu kayak di interview gitu nggak sih? iya di video sih. Tapi kalau buat buat pengguna kayak orang lain kayaknya Google Form udah cukup deh. Boleh, boleh, boleh. Nah, yang di bagian flow-nya ini kan mungkin kayaknya ada sedikit perubahan Hmm. atau gimana enaknya nanti kayak kita harus ngebangun konsep manajemen berita tuh kayak gimana sih? Tapi manajemen berita tuh otomatis dia ada role-nya kan. Ada ada Hmm. ada role-nya kan otomatis. Nggak Untuk mungkin admin sama pengunjung lah. pengguna. Heeh. Nah, itu nanti otomatis kalau sistem manajemen berita tuh ada pembuat berita juga sama apa bisa bisa ngeposting berita
terus ngedit postingan berita sama ngapus berita sama status berita kan. Mhm. Nah nanti tuh di dalam manajemen berita tuh enaknya itu harus ada kategori kategori berita juga sama hashtag hashtag yang kayak yang di mana X tuh loh. Jadi orang Mhm. enak tuh ngelihat nanti website kita tuh yang lagi trending tuh apa sih hashtagnya. Oke. Berarti enaknya langsung kayak gini aja Fit, gambarannya ya. Kita kalau biasanya kan artikel artikel atau platform berita kayak gitu kan langsung langsung pas kita ngebuka website tuh kan langsung dia langsung munculin semua artikel sama berita-beritanya kan. Mhm mhm. Nah, kita ngikutin kayak yang kayak CNN, Kompas TV aja gitu. Jadi kita langsung langsung kayak munculin berita sama artikel tanpa harus kayak login dulu atau landing package welcome gitu nggak usah sih menurutku. Iya, tetap. Tapi buat, adminnya harus login dulu gitu kan, yang dimaksud? Kalau admin tuh ya dia nanti kalau misalkan ngeklik websitenya ya kayak user biasa. Jadi dia harus masukin akun admin dulu dia baru bisa ngakses role-role yang dikasih ke admin itu. Gitu aja Iya, paling. oke. Ya, aku udah ada gambaran sih. Cuma gimana caranya kita ngebikin layoutnya dulu menarik mungkin dan apa implen implementasikan Implementasinya. IMK di dalam website Hmm. kita gitu. Nah, nanti bagian aku sama David juga bisa bisa bagian coding. Jadi pembagian tugasnya kita kayak nggak selalu misalkan Noval bagian coding tok, nggak harus. Jadi kalau di kelompok itu bebas. Kayak misalkan tapi ada kayak pekerjaan pekerjaan cadangan lah anggapannya. Nah, jadi kamu Noval juga nanti bisa bantu ngikut ngedesain, bisa bisa ngoding juga tapi jangan lupa sama tugas utama Noval tuh apa. Mhm. Nanti bisa bagian Prototype, apa? kalau prototype aku bisa sih Dek, prototype. Nah, itu Nah, boleh. wireframe prototype ya itu penting juga sih. Kalau bisa ya tambah tambah itu sih tugasnya. Oh iya, kata bapaknya tadi itu harus responsif ya. Iya, oke. Berarti kalau responsif otomatis kita pakai auto layout dong, Fit. Auto Bisa kan? layout-nya punya siapa? Auto layout Figma. Jadi gitu kan bisa langsung otomatis responsif kalau kita pakai auto layout. Oh ya, kalau di Figma-nya, tapi kalau di Iya, website juga. eh, kan nggak boleh pakai library, nggak boleh pakai framework, ya apa? Natif kan? Ya manual mau nggak mau pakai breakpoint. Iya emang. Ya makanya Ribet, sangat-sangat ribet kalau pakai breakpoint gitu. jadi maksudnya kita nggak cuma satu satu tugas toh. Maksudku tuh ya kita bisa saling bantu gitu. Jadi kita tugas utama kita juga nggak kita lupain. Jadi kayak kita double double job gitu loh. Jadi nggak Iya. harus nggak harus tugas utama kita yang kita kita kerjain doang. Nanti aku juga. Nah, ini Fit. Ini kan manajemen berita kan. Otomatis ada yang dihapus. Anggapannya lah ada fitur ngehapus sama ngeposting kan. Mhm. Itu enaknya pakai database apa enggak? Mana ya? Jujur aku belum segitunya sih megang backend. Cuman masih kulitnya tok, kulit paling atas backend loh. Tapi sembari kita belajar ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya banyak sih tutorial-tutorial CRUD buat website artikel gitu di YouTube banyak juga sebenarnya. Kalau memungkinkan pakai database, ya ya nggak apa-apa. Oh iya Toh, sama ini yo. Kamu kan tadi nanya
nanya masalah kurva S kan yo. Mhm. Yang bagian apa yo? Kamu nanya. Tadi kan ada indikator umum kan, ada indikator pekerjaan, Ah, sama indikator harga, sama indikator bobot. Nah, buat nentuin indikator bobot itu harus pakai indikator harga. Sedangkan kita kan ngerancang webnya belum ada rincian biaya gitu. belum ada rincian harga. Apalagi ini kan online, jadi kayak pasti bisa dihitung hampir nggak ada biaya harusnya. Nah, buat nentuin indikator bobotnya itu gimana selain dari harga? Sebenarnya kita pura-pura jadi software house aja. Jadi kayak misal untuk masalah desain, kita patok harga berapa. Untuk masalah per fitur mungkin kita patok harga berapa gitu aja sih. Kayak ini aku ada contoh, aku tadi dapat referensi dari YouTube cara bikin kurva S. Coba ini yang ku kirim di grup. Itu lebih gampang. Dia jatuhnya bukan proyek kerja gitu. Dia jatuhnya kayak proyek tugas mahasiswa. Jadi lebih gampang sih. Coba dilihat dulu. Kurva X. Ini kan jadi Aku 100%. tadi dijelasin Iya, tadi jadi kelas. nanti Aku sebenarnya nggak paham sih kurva X itu apa. Kurva S tadi nggak ada dijelasin sih. Cuma pembahasan mockup doang yang dijelasin. Itu kayaknya lebih gampang deh yo. Coba tak cek dulu.